Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan kembali untuk belajar bersama Sirah Nabawiyah di TPQ Rumah Baca Quran Darussalam. Hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kisah tentang tokoh-tokoh yang memusuhi Allah dan Rasulnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh yang ada cukup banyak, tetapi insya Allah kita akan bahas setidaknya ada 4 tokoh. 3 tokoh sebelumnya sudah kita dengarkan kisahnya. Adakah yang masih ingat siapa saja tokoh yang memusuhi Allah dan Rasulnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang kemudian memusuhi. Yang kedua, Abu Jahal. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal adalah 2 orang yang berbeda. Yang ketiga, Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Ya, mantan tuan atau majikannya Bilal bin Rabah. Dan yang keempat, nah hari ini kita akan berkisah tentang tokoh yang keempat. Siapakah dia? Ada yang tahu? Al-Walid bin Mughirah. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Al-Walid bin Mughirah. Kita dengarkan bersama kisahnya ya. Al-Walid bin Mughirah. Ada yang sudah pernah mendengar namanya? Belum? Al-Walid bin Mughirah. Ada yang sudah tahu kisahnya? Namanya saja belum pernah dengar ya, apalagi kisahnya. Atau barangkali ada yang sudah pernah dengar kisahnya Al-Walid bin Mughirah? Ada. Baik, kalau ada, kita sama-sama belajar kembali tentang tokoh yang satu ini dan insya Allah kita akan ambil pelajaran dan juga hikmahnya. Al-Walid bin Mughirah merupakan salah seorang dari suku Quraisy yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum merupakan salah satu suku yang besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di antara masyarakat Quraisy. Al-Walid bin Mughirah merupakan salah seorang pemimpin dari Bani Makhzum yang merupakan pemimpin dengan usia yang paling tua dengan kedudukan yang paling tinggi. Kemudian dia sebagai pemimpin atau pemuka kaumnya menjadi orang yang sangat disegani dan juga dihormati oleh masyarakatnya. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang penting, orang terpandang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Jadi apa yang dia lakukan, orang akan cenderung mendengarkan dan mengikuti apa yang dia katakan. Di dalam keluarga Bani Makhzum, mereka juga memiliki tokoh-tokoh besar yang lain. Di antaranya adalah Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal ini merupakan keponakan dari Al-Walid bin Mughirah. Atau bisa disebut Al-Walid bin Mughirah ini adalah pamannya Abu Jahal. Selain berasal dari nasab yang tinggi, Al-Walid bin Mughirah juga merupakan salah seorang yang sangat kaya raya di antara masyarakat Quraisy. Al-Walid bin Mughirah memiliki perniagaan yang sangat besar. Bahkan kafilah dagangnya juga jumlahnya begitu banyak. Ketika kafilah dagang Al-Walid bin Mughirah kembali ke Mekah, maka mereka akan memasuki kota Mekah dari setiap pintu kota Mekah. Begitu banyaknya rombongan dagang Al-Walid bin Mughirah. Setidaknya setiap kembali kafilah dagang Al-Walid bin Mughirah akan membawa begitu banyak barang-barang yang terdiri dari 100 ekor unta beserta dengan barang-barang yang ada pada unta-unta tersebut.
Hal ini menggambarkan betapa kayanya seorang Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah menyebutkan dirinya merupakan orang yang paling kaya di antara orang-orang Quraisy. Jika dibandingkan dengan kedudukan Abu Thalib, sebetulnya Al-Walid bin Mughirah memiliki kedudukan yang sejajar dengan Abu Thalib. Keduanya merupakan pemimpin atau pemuka di antara sukunya masing-masing. Al-Walid bin Mughirah merupakan pemimpin Bani Makhzum, sedangkan Abu Thalib adalah pemimpin dari Bani Hashim, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Yang membedakan keduanya adalah tentang hartanya. Kalau Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang sangat kaya raya, sedangkan Abu Thalib merupakan orang yang kekayaannya pas-pasan. Bisa dikatakan Abu Thalib ini bukan orang yang kaya. Selain berasal dari nasab yang tinggi di antara kalangan kaum Quraisy, kemudian dia juga kaya raya, ternyata Al-Walid bin Mughirah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang banyak. Di antara keturunan Al-Walid bin Mughirah yaitu adalah sahabat Khalid bin Walid yang merupakan sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi Fathu Mekah. Kita sudah pernah mendengarkan kisah tentang Khalid bin Walid, bukan? Nah, kemudian yang kedua di antara keturunan Al-Walid bin Mughirah adalah Imarah bin Al-Walid bin Mughirah. Imarah ini adalah seorang pemuda yang gagah, tampan, dan juga cerdas, sehingga oleh orang-orang Quraisy pernah ingin ditukar dengan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Walid bin Mughirah juga merupakan orang yang cerdas. Dia salah satu tokoh Quraisy yang mampu dan pandai bersyair, di mana pada saat itu orang yang pandai bersyair adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dengan semua kelebihan yang dimiliki Al-Walid bin Mughirah, maka dia dijuluki oleh masyarakat Quraisy dengan satu julukan yang dikenal dengan Raihanah Quraisy. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Al-Walid bin Mughirah merupakan orang Quraisy yang wanginya semerbak. Itu adalah julukan Al-Walid bin Mughirah diberikan oleh orang-orang Quraisy. Baik, silahkan catatan yang ada di papan tulis bisa disalin di dalam buku sirah anak-anak semuanya. Nah, boleh video ini untuk kemudian di pause terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mencatat apa yang tertulis di papan tulis. Jika sudah selesai, kita akan lanjutkan kembali kisah berikutnya. Ustazah hapus dulu ya catatannya. Satu peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah diantaranya adalah peristiwa renovasi Ka'bah. Peristiwa yang terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Orang-orang Quraisy pada saat itu bersepakat untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Ketika itu, Ka'bah masih merupakan satu bangunan yang tidak memiliki atap dan juga tingginya kira-kira 9 hasta.
Ketika itu Ka'bah masih berupa susunan-susunan batu. Di dalam bangunan Ka'bah terdapat barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Semua keadaan ini membuat pencuri akan mudah sekali untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Pada tahun itu, kota Mekah dilanda banjir besar sampai meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun kemudian pecah-pecah. Wajar saja kalau kemudian bangunan Ka'bah sudah mulai rapuh, karena bangunan Ka'bah ini dibangun sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pembangunan Ka'bah dilakukan sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim melakukannya, yaitu dengan cara menyusun batu di atas batu yang lainnya setinggi orang berdiri. Pada mulanya warga Quraisy, masyarakat Quraisy ini bermaksud untuk memugar Ka'bah, merenovasi Ka'bah karena akan ditinggikan dan juga kemudian diberi atap. Namun mereka merasakan takut. Orang-orang Quraisy mereka teringat tentang peristiwa Abrahah dan pasukan bergajah yang mereka mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah datangkan burung ababil yang kemudian membawa batu-batu dari neraka dan menghancurkan mereka. Peristiwa itulah yang menjadikan masyarakat Quraisy takut untuk kemudian merobohkan Ka'bah dan merenovasinya. Maka Al-Walid bin Mughirah berkata kepada masyarakat Quraisy, "Biarlah aku orang pertama yang memugar Ka'bah ini." Kemudian Al-Walid bin Mughirah mengambil kapak. Sebelum pemugaran dimulai, dia berdoa, "Ya Allah, kami tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Kami hanya menginginkan kebaikan untuk Ka'bah." Renovasi Ka'bah dimulai dari dua sudut. Ketika malam datang, kemudian mereka berhenti. Mereka berkata, "Kita lihat lebih dahulu Al-Walid bin Mughirah. Jika musibah terjadi kepadanya, maka kita jangan merenovasi Ka'bah sedikit pun, dan kita harus mengembalikannya seperti semula. Tapi jika tidak terjadi apa-apa dengan Al-Walid bin Mughirah, berarti Allah meridhoi renovasi yang kita lakukan." Ketika ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap Al-Walid bin Mughirah, maka kemudian masyarakat Quraisy menyusul untuk melakukan renovasi Ka'bah. Dan juga Al-Walid bin Mughirah menggunakan hartanya cukup banyak untuk kemudian disedekahkan, disumbangkan dalam pembangunan Ka'bah ini. Masyarakat Quraisy sepakat dalam pembangunan Ka'bah ini hanya harta-harta baik saja yang boleh diberikan. Maka harta yang berasal dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan cara riba, merampas harta orang lain, itu tidak diperbolehkan. Sehingga hanya harta halal saja yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, untuk kisah Al-Walid bin Mughirah pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mencatat di dalam buku sirahnya. Silahkan nanti anak-anak menuliskan satu hikmah dan nasihat yang bisa diambil dari kisah Al-Walid bin Mughirah pada hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Semoga Allah bimbing dan mudahkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.